Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di sore yang indah ini, maka marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kajian yang berjudul Allah tak suci. Allah tak suci. Allah tak suci. Sementara kita semua umat manusia, terkhususnya umat muslimin, telah mensuci-sucikan Allah, telah memahasucikan Allah. Akan tetapi kita selama ini tidak menyadarinya, bahwa sesungguhnya di dalam hati kita, kita tak pernah sedikit pun mensucikan Allah di dalam hati kita, melainkan kita selama ini hanyalah mensucikan, memahasucikan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Jadi kita mentuhankan Allah, kita membahasucikan Allah, kita membesarkan Allah hanyalah slogan-slogan formalitas saja. Akan tetapi kenyataannya di dalam hati kita, kita lebih suci, manusia kita lebih suci, diri manusia kita lebih akbar daripada Allah di dalam hati kita. Lalu bagaimana mungkin Allah itu suci buat kita, sementara kita hanyalah mensucikan, hanyalah mengadakan, hanyalah mewujudkan, hanyalah menghidupkan diri kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Bagaimana mungkin Allah suci bagi kita, sementara kita lebih suci daripada Allah di dalam hati kita. Karena itulah judul Allah tak suci
agar kita tergugah hati kita, agar kita menyadari di dalam hati kita supaya beragama dan bertuhan bukanlah hanya ala syariat-syariat saja, bukanlah hanya secara lambang-lambang saja, bukan hanya secara kiasan, sanepan, hiasan saja, supaya teraplikasi bagaimana bertuhan dan beragama serta mensucikan Allah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin Allah bisa suci bagi kita sementara diri kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita? Bagaimana mungkin Allah suci bagi kita sementara kita selama ini hanya menyerupai Allah di hati kita? Kita menyerupai di dalam kewujudan Allah. Kita menyerupai di dalam kehidupan Allah. Kita menyerupai di dalam kekuasaan Allah. Kita menyerupai di dalam kehidupan dan di dalam badan-badan ini. Kita menyerupai Allah di dalam seluruh gerak aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana mungkin Allah bisa suci buat diri kita sementara diri kita lebih suci, diri kita lebih hadir, diri kita lebih nyata dibanding Allah di dalam hati kita? Berarti Allah selama ini tak suci bagi kita. Allah selama ini najis bagi kita. Kenapa? Karena kita lebih menjadi Tuhan daripada Tuhan. Karena kita lebih menjadi Allah daripada Allah. Karena kita lebih menjadi penguasa daripada penguasa itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-Baqarah, mari kita simak bersama surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ wa annallaha syadidul adab. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal bila mereka telah tahu bahwa dirinya telah ingkar kepada Tuhannya. Inilah satu ayat bahwa bukti kita selama ini hanyalah
menjadikan Allah, menjadikan dunia, menjadikan diri kita, menjadikan hawa nafsu kita sebagai tandingan-tandingan Tuhan yang telah menciptakan kita. Roh kita buat tandingkan dengan Ruhullah. Badan kita telah kita tandingkan dengan seluruh kekuasaan Allah, seolah-olah Allah tak ada kuasanya sama sekali terhadap diri kita. Sehingga Allah hanyalah sebuah tameng untuk beragama dan bertuhan ala syaitaniyah saja, ala syariat saja, yang mana sesungguhnya di dalam hati kita hanyalah mempertuhankan diri kita sendiri, hanyalah mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri daripada mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakan diri kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana mungkin Allah itu suci buat kita sementara kita selama ini yang kita cintai, yang kita dapati, yang kita hadirkan, yang kita wujudkan di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri yang wujud sebagai yang nyata di dalam diri kita daripada Allah. Inilah bukti bahwa Allah selama ini ternyata tak suci. Allah najis. Allah kotor bagi diri manusia kita. Kenapa? Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang kita sucikan di dalam hati kita selama ini bukan adanya Allah, bukan la ilaha illallah, akan tetapi la ilaha illa diri kita sendiri yang lebih ada daripada Allah, diri kita sendiri yang lebih wujud daripada Allah, diri kita sendiri yang lebih hidup daripada Allah yang kita dapati di dalam hati kita. Inilah bukti bahwa kita selama ini selalu dan selalu menyaingi Allah di dalam sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih 3 menit di dalam menghening-heningkan diri manusia kita di hati kita, mengheningkan cipta. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita simak lagi, kita buktikan bahwa selama ini Allah itu tidak suci, Allah itu tidak akbar, Allah itu tidak mulia bagi diri kita di hati kita. Kenapa? Karena kita menyerupai Allah selama ini. Kita ulangi lagi artinya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Siapakah di antara manusia itu? Di antara manusia itu ternyata diri kita sendiri yang selama ini tidak mentuhankan Allah di dalam hati kita, selalu menandingkan Allah di dalam hati kita dengan makhluk, terutama menandingkan Allah dengan
hawa nafsu kita sendiri. Jadi di antara manusia itu ternyata selama ini kita sendiri orang-orang yang zalim itu. Kita sendiri orang-orang yang menyembah selain Allah. Lalu bagaimana mungkin Allah bisa suci? Lalu bagaimana mungkin Allah bisa agung? Lalu bagaimana mungkin Allah bisa maha akbar sementara yang kita agungkan, yang kita akbarkan, yang kita sucikan, yang kita adakan, yang kita wujudkan di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Marilah kita sadari kesalahan-kesalahan, kezaliman di dalam kita bertuhan selama ini. Jadi ketika di dalam hati kita yang ada bukan Allah, maka itulah yang kita sucikan selama ini. Jadi bagaimana caranya kita bisa mensucikan Allah? Caranya adalah jangan sucikan dirimu lagi di hatimu. Jika kita tidak mensucikan lagi diri kita, jika kita sudah tidak mendohirkan lagi diri kita, jika kita sudah tidak mewujudkan lagi diri kita di hati kita, bila kita tidak menghadirkan lagi diri kita di hati kita, bila kita sudah tidak mewujudkan, menghidupkan diri kita lagi di hati kita, maka matilah diri kita kembali ke alam hakikat diri sejati manusianya. Lalu siapakah yang bisa mensucikan Allah? Yang bisa mensucikan Allah adalah zatnya sendiri. Jadi manusia tak satu pun di dunia ini bisa mensucikan Allah kecuali manusia itu bisa mensucikan hawa nafsunya sendiri. Jika kita ingin mensucikan Allah, maka sucikanlah dirimu, maka sucikanlah keberadaanmu, maka sucikanlah kewujudan dirimu di hatimu, alias mati sebelum mati, alias rela ridho kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana mungkin jiwa kita bisa tenang bila yang wujud di dalam hati kita, bila yang hidup di dalam hati kita, bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita sendiri selama ini. Maka bila hati kita ingin menjadi tenang, damai, maka irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikanlah dengan rela, dengan ridho. Apa-apa yang bukan milikmu, hidup bukan milikmu, badan bukan milikmu, apalagi di antara hidup dan badan itu semua ilmu-ilmumu, semua amal-amalmu, semua aktivitasmu bukan milikmu. Setelah itu kau berikan, setelah itu kau kembalikan amanah-amanah itu lewat baiat, maka disitulah letak kedamaian jiwa, disitulah letak keindahan, kebahagiaan jiwa. Ketika itu, ketika sudah kita pasrahkan semua hak-hak yang bukan milik kita, maka matilah diri kita. Lalu apa sebutan bagi orang-orang yang sudah mati kembali kepada Tuhannya? Fadkhuli fi ibadi. Maka mereka masuk ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi bila mereka rela mati demi Tuhannya, rela mati menyaksikan Tuhannya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku.
Inilah yang dimaksud Allah Maha Suci bila manusianya tak ada lagi. Allah Maha Suci bila manusianya tak wujud lagi. Allah Maha Suci bila manusianya tak hidup lagi. Allah Maha Suci bila manusianya sudah tak nyata lagi di hatinya. Maka dari itu la ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin, maka nyatalah jengleh Allah yang berkuasa atas segenap dan seluruh makhluk ciptaannya, karena hanyalah yang maha sucilah yang suci, dan yang maha sucilah suci dari makhluk yang diciptakannya. Siapakah yang maha suci itu? Dialah hidup yang menghidupi seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dimudahkan di dalam perjalanan menuju Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.